Berikutnya adalah pergi lagi ke Turki. Apa sih yang Mas Har lihat dari rangkaian ke Turki, terus juga ke Yordania, Mesir dan juga Qatar. Jadi awalnya itu Presiden hanya akan pergi ke Turki, Mesir, dan Yordania. Tapi kemarin dapat informasi nambah satu lagi ke Qatar. Dan saya sudah konfirmasi juga, baik di orang istana maupun di Kemlu. Betul, jadi awalnya 9.15 maju ke tanggal 8. Tapi kenyataannya sekarang berangkat ya persis pukul 00 nanti malam. Berarti ya tanggal 9 sampai dengan 15. Di sana itu dari 4 negara, 3 negara sebetulnya Prabowo sudah pernah datang. Ke Turki. Prabowo itu sudah pernah datang ketika sebelum pelantikan sudah datang ke Turki. Bahkan Presiden Erdogan sudah datang juga ke kita di Istana Bogor waktu itu disambut. Nah, sekarang dengan alasan membalas kunjungan kenegaraan, Presiden datang lagi. Lalu ke Mesir kita juga sudah. Ke Mesir itu dilakukan kalau nggak salah setelah pelantikan. Dari Mesir ketemu Presiden Asisi, terus juga rencana mampir Malaysia. Tapi ternyata tidak jadi mampir Malaysia. Dan yang ke Yordania ini Presiden juga sudah pernah ke sana. Jadi sebelum dilantik, Prabowo sudah datang ke sana bertemu dengan Raja Yordania, Raja Abdullah II, yang kebetulan juga sahabatnya beliau. Nah, tapi sebelum Pak Prabowo ke sana, itu sudah ditelepon langsung. Prabowo itu sudah ditelepon langsung oleh Raja Yordania. Karena memang beliau kan bersahabat ya. Jadi mengucapkan selamat bekerja dan bertugas. Nah, terus Pak Prabowo datang ke sana. Nah, sekarang datang lagi selain untuk meningkatkan kerjasama, juga Pak Prabowo itu akan menghadiri itu yang ke Turki. Kalau yang di Turki, Pak Prabowo akan menghadiri Antalya Demokrasi Forum. Seperti kalau di kita punya Bali Demokrasi Forum. Mungkin ingat ya, zamannya Pak SBY kan, Pak SBY menggagas Bali Demokrasi Forum. Itu kan beliau juga mendapat tugas dari Pak Jokowi untuk menghadiri KTT darurat terkait pengungsi Gaza waktu itu. Nah, ini juga pasti kaitannya, apalagi Israel juga belum menghentikan serangannya, pasti itu menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas juga di antara negara-negara di Timur Tengah. Apalagi Qatar kan salah satu negosiator ya antara pihak Hamas dengan Israel. Mestinya Presiden Prabowo yang meneruskan misi Indonesia sejak awal kemerdekaan kita, Palestina yang mengakui kemerdekaan kita pertama kali, terus visinya adalah untuk memerdekakan Palestina. Itu harusnya disampaikan ya. Memang makanya kunjungan ke Qatar nanti malam itu baru muncul beberapa hari. Sebelumnya tidak ada. Jadi memang upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan di Palestina. Dan peran aktif Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina kan dari pemerintahan ke pemerintahan. Betul, itu kita bisa lihat ya sungguh besar ya. Mulai dari zaman Bung Karno sampai dengan sekarang.